Kalian percaya nggak kalau HP 700 ribuan ini itu bisa main Genshin, Call of Duty, dan Grid Autosport di performa yang memuaskan? Kalau nggak percaya, ya simak aja video ini karena gue akan tes semua game tersebut di HP ini. Gue mulai dulu videonya dengan menjelaskan ini sebenarnya HP apa sih yang bisa main game-game seberat itu tapi di harga 700 ribuan? Well, sebenarnya ini adalah Sony Xperia XZ2, sebuah HP mantan flagship dari tahun 2018 yang gue beli di Facebook Marketplace di harga 700 ribuan aja. Gila nggak tuh? Dan ini pun sebenarnya masih bisa ditawar loh kalau menurut gue, karena unit yang gue dapet tuh agak bobrok sih, karena lihat deh warna bodinya aja beda sama layar depannya, yang artinya ini LCD udah pernah diganti. Terus framenya banyak lecet, udah sering jatuh. Terus belakangnya juga banyak lecet dan berjamur, yang artinya ini HP nggak kerawat. Dan speaker atasnya juga sember. Jadi ini tuh kurang worth it di harga 700 ribuan juga. Tapi menurut gue kalau ini HP bisa ngalahin performa HP baru yang harganya 2 kali lipatnya, gue sih tetap puas. Kenapa gue berani bilang gitu? Karena spek HP ini di harga 700 ribuan itu bener-bener out of the box banget. Snapdragon 845, memori 4GB, storage 64GB yang udah pakai UFS, dan juga USB-C 5GB di bagian bawahnya. Dan itu pun nggak ngitung fitur-fitur lain yang didapat oleh HP ini, kayak wireless charging dan kameranya. Di harga segitu, ini value-nya itu nggak terkalahkan. Maka seharusnya ini HP bisa ngasih performa gaming yang cukup, ataupun malah performa gaming yang memuaskan. Mari kita cari tahu dengan tes game pertama, yaitu Genshin Impact. Di settingan grafik preset medium, performa yang didapatkan itu cukup mengenaskan ya, karena hanya dapat FPS rata-rata di 26 FPS, dan ketika stuttering itu bisa drop sampai 4 FPS. Dan pengalaman gamingnya jadi cukup, gue nggak mau bilang unplayable juga sih, tapi bisa dibilang agak nyebelin. Suhu SoC-nya juga cukup normal sih untuk sebuah chipset flagship loh ya, dengan suhu rata-rata di sekitar 65 derajat Celcius dan bisa mentok di 70 derajat Celcius ketika lagi loading pertama. Gue masih kurang puas sama performa yang didapat, jadi gue coba-coba untuk tweak settingan grafiknya biar bisa maksimalin FPS-nya tapi dengan kualitas grafik yang gak jelek-jelek banget. Naikin inilah, matiin itulah, dan hasilnya gue sekarang dapat FPS rata-rata di 26 FPS. Sama aja kayak sebelumnya. Tapi lebih jarang drop FPS kalau kita lihat dari graf FPS-nya di 5 menit pertama, dia itu grafnya lebih rata, yang artinya lebih stabil performanya. Nggak dapat FPS lebih, tapi lebih stabil, apa-apa juga sih. Setelah Genshin, gue coba main Call of Duty. Di settingan grafik high dengan FPS di set di max, HP ini bisa dapat rata-rata di 52 FPS. Ketika pertama main Battle Royale, HP ini bisa konstan di 60 FPS. Tapi setelah 5 menit, ketika suhu SoC udah nyentuh 70 derajat Celcius, itu dia bakal naik turun dari 30 sampai 50 FPS. Dan gue aja yang cupu main Call of Duty bisa sadar kalau FPS fluktuatif kayak gini, itu sama sekali gak enak buat main game FPS kompetitif. Makanya setelah tes pertama, gue cobain untuk turunin grafiknya jadi rata kiri, tapi tetap set FPS-nya di max. Dan juga lakuin shader preload buat minimalisir stuttering. Dan hasilnya, FPS rata-rata naik dari 52 menjadi 54 FPS. Gak banyak sih memang. Tapi FPS di 5% low-nya naik dari 17 menjadi 25 FPS. Yang artinya masih ada stuttering, tapi nggak separah sebelumnya. Game terakhir yang pengen gue tes itu adalah Grid Autosport. Game balap AAA dari era PS3. Dan ngetes game ini seharusnya gampang sih. Karena pertama, settingan grafiknya cuma ada 3. Dan yang kedua, Sony XZ2 ini didukung resmi oleh developer gamenya. Jadi seharusnya performanya bagus. Dan sesuai tebakan gue, performanya memuaskan. Di settingan graphics, HP ini performanya stabil di 30 FPS. Nggak kurang, nggak lebih. Dan tentunya dengan kualitas grafik yang bagus banget untuk sebuah game HP. Tapi kalau kalian merasa 30 FPS itu masih kurang, tinggal set aja grafiknya ke performance dan kualitas grafiknya akan diturunin untuk meningkatin performa sampai 60 FPS. Dan seperti settingan grafik tadi, performa di settingan performance ini itu bener-bener stabil, jarang drop FPS, dan kalaupun ada, itu nggak kerasa sama sekali. Tapi gue masih belum puas sama performa HP ini di Genshin Impact dan Call of Duty. Dan gue yakin HP ini tuh masih bisa ngasih performa lebih, tapi dengan bantuan eksternal. Jadi gue tes lagi kedua game tersebut, tapi kali ini ditemani oleh sebuah kipas mini yang mengarah ke HP-nya. Semoga aja dengan adanya kipas ini, setidaknya bisa mengurangin atau meminimalisir stuttering. Pas mau tes Genshin pakai kipas, gue iseng nyobain settingan grafik rata kiri, karena penasaran aja sebesar apa peningkatan performanya. Tapi pas gue cobain, ternyata FPS-nya sama aja. Kayak settingan medium. Masih penasaran, gue cobain set grafiknya jadi rata kanan, dan FPS-nya masih sama aja. Kemungkinan besar sih CPU-nya Snapdragon 845 ini jadi bottleneck, dan GPU Adreno 630 ini masih bisa ngasih performa lebih tapi ketahan sama CPU-nya. Dan dengan menambah kipas, performa yang dihasilkan hanya lebih stabil aja, nggak dapat FPS lebih.
Call of Duty justru malah yang paling meningkat drastis performanya. Main rata kiri sebelumnya cuma tahan 5 menit sebelum drop FPS. Setelah pakai kipas, gue bisa main di rata kanan 60 FPS dan stabil pula. Jarang ada frame drop dan gak ada stuttering. Dari awal game Battle Royale sampai gue kalah, itu performanya stabil di 60 FPS. Tapi pertanyaan terpenting yang belum gue jawab adalah, apakah performa gaming HP ini bisa ngalahin HP baru yang harganya 2 kali lipatnya? Well, gue beli HP ini di 700.000, jadi kali 2 itu 1,5 jutaan. Yang artinya di harga segitu itu kalian bisa beli HP seperti Redmi 13C. Dan performa Redmi 13C dibandingin Sony Xperia XZ2 ini, itu udah dunia yang berbeda. Dan performa gaming si Xperia XZ2 itu benar-benar ngebantai si Redmi 13C. Di Genshin Impact, Redmi 13C cuma sanggup di 25-30 FPS di preset lowest. Si Xperia XZ2 juga cuma sanggup di 30 FPS, tapi bedanya dia jalan di preset highest. Di Call of Duty juga si Redmi 13C terbantai lagi, karena dia cuma sanggup di settingan medium di 40 FPS. Sementara si Xperia XZ2, dia bisa stabil mentok di 60 FPS di settingan high, walaupun harus pakai kipas. Ya nggak adil dong kalau si Xperia dikasihin cooler. Ya memang, tapi kalaupun si Redmi 13C dikasihin cooler juga, itu performanya bakal gitu-gitu aja, karena si Redmi 13C itu nggak terbatas karena thermal, tapi terbatas karena ya chipsetnya emang kentang. Sementara si Xperia masih ada performa potensial yang bisa di-unlock dengan cara ya dikasihin fan. Jadi apakah kalian lebih baik beli Sony Xperia XZ2 dibandingin Redmi 13C? Ya enggak lah, jangan gila lah. Si Xperia XZ2 tuh udah HP tua dan bekas. Kondisinya pun pasti gacha. Dan juga, ini HP itu pasti nggak akan dapat software update lagi. Dan juga baterainya boros. Terus spare partnya kalau ada yang rusak, pasti mahal. Untuk kebanyakan orang, Redmi 13C itu adalah pilihan yang lebih masuk akal. Tapi kalau kalian nyari sebuah HP dengan price to performance yang terbaik dan nggak mentingin faktor lain seperti software, spare part, dan macam-macam, nggak ada yang bisa ngalahin Sony Xperia XZ2 ini. Ooh, what the hell is that?